Perkenalkan, saya Nadia Konita, Angkatan 2024, mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran comparative learning atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pembelajaran komparatif. Secara sederhana, comparative learning adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Dalam model ini, setiap siswa tidak hanya bertanggung jawab atas hasil belajarnya sendiri, akan tetapi juga membantu teman satu kelompoknya agar mereka sama-sama memahami materi. Konsep ini lahir dari teori interdependensi sosial yang menjelaskan bahwa hasil belajar terbaik muncul ketika siswa saling bergantung secara positif. Artinya, keberhasilan satu anggota juga bergantung pada keberhasilan anggota lainnya. Adapun langkah-langkah comparative learning yang bisa diterapkan di kelas, yaitu yang pertama, guru menyiapkan materi, tujuan belajar, dan menentukan tipe comparative learning yang akan digunakan, seperti Jigsaw, STAD, atau Think, Pair, Share. Yang kedua, pembentukan kelompok. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil, biasanya 3-5 orang dengan kemampuan yang beragam. Yang ketiga, pembagian tugas. Setiap siswa mendapat peran atau bagian materi yang berbeda supaya semua aktif. Yang keempat, diskusi kelompok. Siswa saling bertukar informasi, saling menjelaskan dan menyatukan pemahaman. Yang kelima, presentasi hasil kerja. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya ke kelas. Keenam, refleksi dan evaluasi. Guru dan siswa bersama-sama menilai apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh, bayangkan kita sedang belajar tentang permintaan dan penawaran dalam pelajaran ekonomi. Guru membagi siswa menjadi kelompok berisikan 4 orang. Siswa yang pertama mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Siswa yang kedua mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Lalu siswa yang ketiga membahas keseimbangan pasar. Dan siswa yang keempat bertugas menyatukan hasilnya. Setelah masing-masing memahami bagiannya, mereka saling mengajarkan dalam kelompok. Kemudian membuat kesimpulan bersama dan mempresentasikannya di depan kelas. Setiap model pembelajaran pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari comparative learning yang pertama, siswa jadi lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan kemampuan sosial antar siswa. Yang ketiga, membuat siswa lebih mudah memahami konsep karena saling menjelaskan. Yang keempat, suasana belajar jadi lebih menyenangkan. Lalu, kekurangan dari comparative learning adalah yang pertama, kadang ada siswa yang kurang aktif atau hanya ikut-ikutan. Yang kedua, guru perlu persiapan ekstra untuk mengatur kelompok dan memantau prosesnya. Kalau tidak dikelola dengan baik, kerja kelompok bisa tidak efektif. Menurut Agustin Sadiah dan Kurniawan 2024, penerapan model komparatif tipe CIRC terbukti meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa, terutama ketika guru menggunakan media seperti peta konsep. Sementara itu, Baik Evi Aprian Sutanti 2023 menemukan bahwa model Think, Pair, Share
juga efektif meningkatkan hasil belajar ekonomi di SMA. Karena siswa punya waktu berpikir sendiri, berdiskusi dengan teman, lalu berbagi ke kelompok besar. Kedua penelitian ini sama-sama menunjukkan bahwa comparative learning sangat efektif asalkan diterapkan dengan langkah-langkah yang benar. Jadi dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa comparative learning adalah model pembelajaran yang membuat siswa belajar aktif, kolaboratif, dan saling bertanggung jawab. Model ini bukan sekedar kerja kelompok biasa, tapi sebuah proses belajar yang menumbuhkan kerjasama, komunikasi, dan empati. Dalam lingkungan pembelajaran ekonomi, model ini membantu siswa tidak hanya memahami teori, akan tetapi juga belajar bekerja sama seperti di dunia nyata. Kalau diterapkan dengan baik, comparative learning bisa menjadikan kelas lebih hidup, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa.